Shalom. Apa kabar Bapak Ibu semua? Luar biasa. Iya, 1 tahun kita nggak ketemu ya Bapak Ibu. Saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan selamat Natal dan selamat tahun baru, masuk dalam masalah yang baru, persoalan yang baru. Apa yang baru dalam hidup Bapak Ibu hari ini? Ada yang baju baru, pakaian baru? Atau ada pacaran baru? Nggak ada ya? Begitu. Masuk tahun baru, ada yang berubah dalam kehidupan kita kan Bapak Ibu? Harus ya. Ada yang kali ini semakin luar biasa, istriku nggak lagi ngoceh, ada? Amin ya. Adakah hari ini suaminya udah mulai berubah, suamiku sabar, pengertian, perhatian banget? Atau semakin kasar ada? Nggak ada ya Bapak Ibu? Coba Bapak Ibu lihat pasangan sebelah datang sama istri sama suami. Yang datang sendiri nggak apa-apa, senyum-senyum aja. Luar biasa Bapak ya. Nah hari ini kita mau belajar bersama-sama firman Tuhan. Kita buka firman Tuhan itu dalam Matius pasal yang ke-6 ayat 33 Bapak Ibu. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Tetapi carilah dahulu apa? Kerajaan. Nah, pesan penting yang ditekankan dalam ayat ini adalah mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Hal penting, hal pokok, hal yang utama Bapak Ibu adalah mencari kerajaan Allah serta kebenaran. Berarti kalau berbicara hal yang utama, berarti ada hal sampingan Bapak Ibu. Hal sampingan apa sih kita akan perhatikan bersama-sama dalam Matius 6 ayat 31 dan 32 ayat sebelumnya. Kita akan lihat. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Sebab itu janganlah kamu dan berkata, apakah minum, apakah terus Semua itu dari bahwa kita mungkin bisa mengatakan, bukankah sandang, pangan dan papan itu kebutuhan primer yang harus kita penuhi, bahkan dalam skala sekecil apapun, minimal sekecil pun kita harus penuhkan itu. Itu menurut kita. Ayat berkata tadi, sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apakah yang akan kami makan. Sampai saat ini ada yang khawatir tentang makan. Besok makan apa ya? Besoknya lagi makan siapa ya? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Wah, kalau apa yang akan kami pakai ini pasti pusing. Tahun baru, mau Natal, pusing apa yang kami pakai ya? Nah, kita mungkin mengatakan hal-hal itu adalah hal yang utama Bapak Ibu. Bahkan tadi ayat 32 berkata semuanya itu sudah dicari orang-orang yang tidak mengenal Tuhan juga sama Bapak Ibu. Tapi firman Tuhan tidak pernah salah Bapak Ibu. Firman Tuhan tidak pernah salah. Mungkin kita berkata tadi adalah sandang, pangan dan papan itu adalah hal yang utama, itu menurut kita. Tetapi firman Tuhan berkata beda Bapak Ibu. Beda firman Tuhan. Coba kita perhatikan di dalam ayat yang ke-25, Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah kamu khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada. Tadi kita mungkin mengatakan hal yang utama, apa yang kita makan, minum, kita mau pakai. Tetapi firman Tuhan berkata beda. Berbeda, sudut pandang firman Tuhan dan kita berbeda Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau menikah sama suami atau sama istrinya, ketika sebelum menikah masih pacaran, suaminya pakai sandal jepit. Ketika sudah menikah, itu sandal jepit milik siapa?
sikat gigi bekas milik siapa jadi? Ketika kita menikah sama pasangan kita, selimut bekas pun sama milik kita jadinya. Saya mau katakan gini Bapak Ibu, ketika kita mencari Tuhan, Tuhan akan tambahkan bonus semua. Amin. Makanya tadi kita akan berkata, mungkin semuanya itu hal yang utama, tapi firman Tuhan bilang bukan. Kamu cari dulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepada Bapak Ibu dan saya. Makanya pikiran kita dan sudut pandang firman Tuhan itu berbeda. Hari kita mau belajar bersama-sama secara singkat dan sederhana. Yang penting Bapak Ibu memahami aja. Karena tahun baru biasanya masalah baru ya kan Bapak Ibu. Siapa yang sampai tahun ini masalahnya belum selesai yang 2022 ada kan? Banyak masalah. Saya kira tahun-tahun semuanya selesai. Siapa yang sampai hari ini masih ingat utang 2020 masih ada? Ada yang berutang masih ingat? Biasanya ibu-ibu, tapi ibu tempat ini nggak udah lupa semua, amin. Biasanya kalau laki-laki itu Bapak Ibu punya masalah hari ini kadang kita lupa, saya punya masalah apa, apalagi dia buat masalah sama istrinya. Udah buat masalah dua sama istri, ketika dia udah pulang sampai rumah dia udah lupa masalahnya, karena takut sama istri. Lupa masalah saya buat apa tadi? Saya di mana ini? Tapi kalau istri Bapak Ibu atau ibu-ibu lah, karena saya belum punya istri ya, karena ibu-ibu itu utang 15 tahun yang lalu dia bisa masih ingat detail Bapak Ibu. Masalah orang pun dia masih bisa ingat. Tapi beda dengan ibu-ibu tempat ini. Amin. Sama aja. Beda di apinya aja agak kencang Bapak Ibu. Hari kita mau belajar sederhana Bapak Ibu. Maka firman Tuhan tadi bilang, jadilah dahulu kerajaannya dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Kita akan belajar bersama-sama secara singkat Bapak Ibu. Dari sudut pandang firman Tuhan sama kita berbeda. Kita menganggap bahwa apa yang kita sandang pangan lepapan itu adalah hal yang utama. Dan semuanya itu kita juga cari Bapak Ibu. Nggak boleh sampai bilang nggak boleh cari. Orang Kristen harus rajin bekerja. Orang Kristen harus lebih rajin, lebih giat Bapak Ibu. Tetapi bukan itu yang utama. Firman Tuhan punya pandang berbeda Bapak Ibu. Nah, hari kita mau belajar bersama-sama secara singkat. Yang pertama kita mau belajar bahwa jangan khawatir dengan kebutuhan untuk makan dan minum. Jangan khawatir, kasih tahu sebelum jangan khawatir. Balas sama, kamu juga nggak boleh khawatir. Kenapa? Kita perhatikan ayat 33 tadi. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Cari di sini Bapak Ibu, cari adalah membuat sesuatu itu nggak bosan. Kita cari itu membuat senang Bapak Ibu. Makanya kalau kita mencari Tuhan itu harusnya kita di dalam gereja itu senang, bukan kita bosan. Amin. Kita melayani Tuhan itu harusnya menjadi kesenangan kita. Kenapa kita mencari Tuhan? Tapi seringkali kita bosan dengan pendeta ini, kalau lama lagi. Dua sepatu panjang banget. Harusnya kita mencari itu seperti di sini. Dia mencari dan tidak membuat dia menjadi bosan, membuat menjadi senang Bapak. Seperti orang tua kita terus senang banget mencari uang. Harusnya kita juga punya hal yang sama, mencari ketika kita ibadah, mau dimanapun kita pelayanan, ada kesenangan yang luar biasa. Nah Bapak itu tadi dikatakan bahwa semuanya itu dicari oleh bangsa-bangsa tidak mengenal Allah. Apa yang mereka cari, apa yang mereka makan, apa yang mau mereka minum, apa yang mau mereka pakai, semuanya kita cari itu semua. Tetapi berbeda dengan pandangan firman Tuhan. Makanya dengan satu syarat, kita harus mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Kalau Bapak Ibu mau diberkati Tuhan, berbicara tentang kerajaan Allah, kita buka dalam Roma 14 ayat 17 Bapak Ibu. Roma 14 ayat 17 kita akan baca bersama-sama. 1, 2, 3. Sebab bukanlah soal, tetapi damai sejahtera dan itu Bapak Ibu. Seringkali kita hanya berpikir berkat dan berkat Bapak Ibu. Bukan kita mencari sumber berkat itu. Bapak Ibu kalau beli motor, pengen helmnya, pengen jaketnya, atau pengen motornya? Kalau Bapak Ibu beli motor, otomatis dapat helm sama jaket dengan gratis ya kan? Saya jadi agak serem loh.
ya. Kerajaan Allah itu bukanlah berbicara tentang pemenuhan atau kecukupan kita tentang kebutuhan jasmani, tetapi lebih daripada itu berbicara tentang soal-soal kebenaran, damai sejahtera sukacita. Bapak itu tidak akan pernah dapat namanya damai sejahtera di luar sana. Yang bisa kasih damai sejahtera siapa? Hanya yang bisa kasih sukacita hanya yang lain. Bapak Ibu akan bisa dapat. Bapak Ibu boleh punya uang banyak, tapi kalau nggak damai sejahtera gimana? Makan ini daging banyak, betul daging, semua makan babi kan? Oh, daging babi enak. Tapi kalau hatimu nggak damai sejahtera, enak nggak? Bapak Ibu makan tempe, ya hatimu sejahtera. Aduh, enak banget nih tempe, dikasih roibo ada kepala sapi, itu rasa sapi Bapak Ibu. Bapak Ibu rebus tempe pakai roibo ayam, kuahnya rasa ayam. Bapak Ibu makan dengan damai sejahtera itu enak Bapak Ibu. Coba Bapak Ibu makan dengan nggak damai sejahtera, hilang mood. Makanya penting Bapak Ibu. Jadi kerajaan Allah bukan berbicara tentang pemenuhan atau kecukupan kebutuhan kita secara jasmani, tetapi pemenuhan kita soal apa? Kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Kudus. Bapak Ibu, ini penting banget Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu ada sejahtera, ada sukacita, mengerti tentang kebenaran, maka Bapak Ibu tidak akan pernah khawatir akan hidup. Kenapa kita sering khawatir? Karena kita tidak pernah mengerti tentang kebenaran kita. Hidup kita nggak damai sejahtera. Kalau nggak damai sejahtera itu makanya khawatir. Tapi kalau kita ada damai sejahtera, sukacita, percaya aja dengan Tuhan, nggak akan ada khawatir Bapak Ibu. Itu yang pertama Bapak Ibu. Kita belajar secara singkat hari ini. Jangan khawatir dengan kebutuhan makan, minum maupun apa yang kita pakai. Karena berbicara tentang kerajaan Allah bukan hanya berbicara tentang apa yang kita pakai minum, tetapi yang ini Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, hidup itu lebih penting daripada makanan. Hidup itu lebih penting daripada minuman. Kasih tahu sebelum hidupmu lebih penting. Mari Bapak Ibu hari ini kita fokus sama-sama supaya kita hidup, tubuh kita terpelihara dengan baik. Bukan kita mencari yang namanya pemenuhan, bukan kita mencari yang namanya memuas kita. Kenapa? Manusia itu nggak pernah puas. Siapa sampai saat ini puas dengan hidupnya? Ada yang udah puas sama hidupnya? Luar biasa. Setahu saya manusia itu nggak pernah puas. Bapak Ibu mau buat gimana nggak akan puas. Beli HP, keluar HP baru lagi, pengen lagi selama. Kita tuh nggak pernah puas. Makanya kalau kita buka dalam Matius 16 ayat 26, kita baca bersama-sama. Satu, dua, tiga. Apa? Dan apakah yang dapat? Apa gunanya Bapak Ibu? Bapak Ibu hanya mengejar kebutuhan Bapak Ibu, memuas keinginan Bapak Ibu. Sedangkan Bapak Ibu ngerti sendiri bahwa kita tuh nggak akan pernah bisa puas Bapak Ibu. Yang hanya bisa memuaskan kita tuh hanya Tuhan aja Bapak Ibu. Bapak Ibu mau apa? Memuaskan keinginan daging kita nggak akan pernah bisa puas Bapak Ibu. Bapak Ibu menikah pun terkadang dalam rumah tanggamu kadang terjadi hal yang tidak memuaskan Bapak Ibu. Mungkin waktu pacaran semuanya indah, tapi ketika udah menikah kok kayak gini sih? Betul nggak Bapak Ibu? Makanya dalam firman Tuhan, coba buka ayat 25 ayat sebelumnya. Karena barang siapa mau menyelamatkan nyawa, kita balik ke pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah. Kenapa Tuhan berkata jangan? Karena itu, coba kita perhatikan. Kenapa dia berkata karena itu? Karena ada hal-hal yang bahaya yang Tuhan mau tunjukkan Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu bukan mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, ada bahaya-bahaya yang akan menimpa Bapak Ibu. Apa bahayanya? Kita buka ayat 19 Bapak Ibu. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi apa? Ini bahaya Bapak Ibu. Firman Tuhan sudah ingatkan kita dengan tegas, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Kenapa? Harta di bumi ini
menyengat dan karat merusaknya. Bukan cuma itu, pencuri bisa datang kapan aja membongkarnya. Ketika Bapak Ibu punya mobil, rumahmu ataupun hartamu, datang pencuri membongkar, apa damai sejahtera nggak Bapak Ibu? Senang, terima kasih Tuhan, udah kirimkan pencuri. Senang nggak? Kecewa kita sakit hati. Makanya Tuhan udah ingatkan, jangan. Terus ayat yang ke-21. Tuhan udah kasih rambu-rambu loh buat Bapak Ibu dan saya. Kita baca bersama-sama. Karena di mana hartamu berada, di situ kamu berada. Tuhan ingatkan. Ini tegas Tuhan bilang sama kita. Terus buka ayat yang ke-24. 1, 2, 3. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian ia akan dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan jadi Bapak Ibu, hari ini engkau dan saya harus hati-hati ketika memandang tentang kebutuhan atau hal yang penting dalam kehidupan kita. Apa yang Bapak Ibu anggap penting, hati-hati hari ini Bapak Ibu. Firman Tuhan dah ingatkan kita. Bapak Ibu kumpulkan harta di bumi itu hanya sementara. Kita tidak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Ya mungkin bisa Bapak Ibu duluan, ataupun mungkin saya bisa belakangan. Kalau di gereja, siapa yakin masuk surga? Angkat tangan semua. Bapak Ibu yakin masuk surga? Amin. Coba angkat tangan. Siapa yang mau duluan? Nah, kan? Turun semua, cepat lagi. Udah yakin masuk surga ya? Masih takut. Sama kayak gereja saya itu, sama kayak gitu. Saya kira di tahun baru ini semuanya berani Bapak Ibu. Siapa mau duluan? Saya. Kalau bisa antri langsung. Sama aja sih. Itu yang kedua Bapak Ibu, berhati-hati. Ada harta di bumi itu nggak ada abadi Bapak Ibu, tapi harta di surga itu abadi. Jangan sampai di mana hartamu berada, di situ menghatimu berada. Seringkali kita dengar pendeta katakan, aduh, datang ke gereja lupa nggak matiin kompor, aduh, udah stres mikir, aduh, semakin menyembah pejam mata, ini pejam bukan menyembah Tuhan, kepikiran kompor gimana di rumah ya. Masih nyala apa enggak? Sugar udah dicabut belum ya? Setrika tadi gimana? Segala macam parkir sembarangan kita bisa ngerti. Bapak gembala saya pematai pergi makan di warteg, parkir dekat warteg, habis makan lihat kaca udah pecah, iPad udah hilang, sekilas seketika itu Bapak Ibu. Jadi saya mau katakan buat kita hari ini, mari kita hati-hati dalam memandang kebutuhan kita. Apa yang utama dalam kehidupan kita, apa yang penting. Karena firman Tuhan sudah ingatkan kita dari amin. Kasih tahu saudara hati-hati. Ketiga Bapak Ibu, kita belajar secara sederhana. Jika kita mengumpulkan harta di bumi, maka hati kita akan berpusat pada perkara duniawi. Bapak Ibu mengumpulkan harta di bumi ini duniawi, maka di situ hatimu berpusat kepada itu. Tetapi kalau Bapak Ibu mengumpulkan harta di surga, maka hatimu juga berpusat pada perkara-perkara surgawi Bapak Ibu. Jadi hati yang fokus pada perkara duniawi seringkali membuat Bapak Ibu dan saya kita mengambil sebuah tindakan, keputusan, cara yang kita ambil itu udah nggak peduli benar atau salah. Kenapa? Karena kita udah fokusnya kepada hal yang duniawi. Bapak Ibu udah fokus pada hal duniawi, gimana cara mendapatkan itu, memuaskan keinginanmu, memuaskan nafsumu, kau nggak peduli lagi. Apa yang kau lakukan itu berkenan depan Tuhan atau tidak? Apakah itu benar atau tidak, kau udah nggak peduli. Kenapa? Karena hatimu udah fokus hanya kepada hal duniawi. Tetapi kalau beda, kalau Bapak Ibu udah fokusnya hanya kepada Tuhan, pada harta surgawi, beda Bapak Ibu. Fokusmu udah beda. Fokusmu adalah bagaimana saya melakukan kehendak Tuhan, bagaimana saya menyenangkan Tuhan, bagaimana saya memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan saya. Karena saya tahu ketika saya memprioritaskan Tuhan, apa yang saya butuhkan Tuhan udah tahu Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu minta, Tuhan tuh sudah tahu Bapak Ibu. Amin. Percaya nggak? Amin. Coba kita buka ayat 32. Ayat 32.
itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, akan tetapi Bapamu yang di surga tahu Kamu memerlukan semuanya itu. apa yang kau perlukan hari ini. Dan udah tahu hari ini. Tergantung kamu udah berbicara bersama Tuhan. Sejauh apa perkataan kau terbuka sama Tuhan. Sebelum kau minta, Tuhan udah tahu Bapak Ibu. Sebelum Bapak Ibu dan saya lahir di dunia, Tuhan udah merancangkan kita. Bapak Ibu. Tuhan udah tahu nama kita siapa, apa yang akan terjadi ke depan. Makanya hari ini Bapak Ibu, ayo sama-sama kita. Jangan kita hanya fokus pada perkara-perkara yang duniawi. Nanti pikiran kita udah salah. Jadi anak-anak terang udah gak lagi terang lagi jadi gelap. Bapak Ibu, kenapa? Karena udah fokus kita hanya kepada hal dunia. Tapi kalau kita perkara-perkara surgawi beda Bapak Ibu. Ini yang penting biar kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Di mana sih letak perbedaannya? Yang utama itu adalah Tuhannya. Kenapa tadi kita bilang Mammon versus Tuhan? Itu nggak bisa berdiri berdua-dua. Dan balik ke ayat yang ke-33 tadi. Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini yang penting Bapak Ibu. Ini yang penting. Kalau Bapak Ibu anggap ini penting, yang pertama Bapak Ibu harus lakukan memprioritaskan Tuhan dan meletakkan yang lain-lain itu di belakangnya. Setuju? 2023 banyak kali kita dengar info-info tentang gimana akan terjadi. Tapi ketika Bapak Ibu memprioritaskan Tuhan yang utama, saya kena percaya apa yang Bapak Ibu doakan. Mungkin kau tidak bisa mengucapkan, Tuhan sudah tahu apa yang kau inginkan. Terus yang kedua Bapak Ibu, kalau kita menganggap bahwa kerajaan Allah dan kebenaran yang penting, maka yang kedua Bapak Ibu harus fokus pada rancangan Tuhan. Jangan fokus kepada apa yang kita inginkan Bapak Ibu. Bapak Ibu firman Tuhan ini jelas buat kita. Cari ini sumbernya, bukan berkatnya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu seringkali lihat kios kan itu ada pusatnya segala macam, support semua solusi. Firman Tuhan mau Bapak Ibu cari pusatnya dulu. Tuhan yang dulu dicari, semuanya akan ditambahkan kepadamu. Tapi seringkali yang salah kita cari berkatnya. Makanya Bapak Ibu jangan heran, banyak yang nggak datang ke gereja. Kenapa? Fokusnya cuma cari berkat. Ketika nggak dapat kerjaan berdoa, Pak Pendeta tolong doakan saya supaya dapat kerja. Ketika udah dapat kerja, dia nggak datang ibadah. Kita nggak boleh menghakimi urusan dia sama Tuhan. Tapi kita bisa melihat bahwa dia lebih fokus kepada berkat. Sedangkan Tuhan suruh cari sumber berkat. Semuanya itu Tuhan akan tambahkan. Ini seringkali salah buat Tuhan. Saya nggak anti sama orang bekerja. Justru kita orang Kristen harus rajin bekerja pada firman Tuhan. Tetapi kita juga harus memprioritaskan Tuhan lebih dulu Bapak Ibu. Bapak Ibu dapat kerja dari mana? Kalau bukan pertolongan Tuhan. Ya kan? Ini pertolongan ini. Makanya Bapak Ibu penting banget. Maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata ditambahkan sih dalam bahasa aslinya dilipat gandakan Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu sudah memprioritaskan Tuhan, fokus pada rancangan Tuhan atas hidup kita, maka Tuhan akan tambahkan semua berlipat-lipat kali ganda kehidupan kita. Bahkan Tuhan akan memberkati kita lebih besar daripada apa yang Bapak Ibu rindukan. Saya ingin diberkati seperti ini, tetapi Tuhan memberkati lebih dari apa yang Bapak Ibu rindukan. Kenapa? Karena Bapak Ibu sudah memfokuskan Tuhan lebih dulu. Tetapi ketika Bapak Ibu memfokuskan berkat terlebih dahulu dan berkat nggak sesuai yang Bapak Ibu terima, engkau akan kecewa. Di mana hatimu berada, hartamu berada, di situ hatimu berada. Kau akan kecewa sama Tuhan. Bahkan kau akan kecewa sama semua orang. Kecewa sama tempat kamu kerja segala macam. Tapi ketika kau fokus sama Tuhan, Tuhan memberkati lebih besar dari apa yang Bapak Ibu rindukan tentang berkat itu. Tapi kita hari ini Bapak Ibu sama-sama kita ambil komitmen bahwa hal yang pertama harus kita lakukan adalah mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Masalah makan dan minum urusan belakang. Jangan khawatir. Kenapa? Kalau ada damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita, itu kekuatan buat kita. Tuhan akan menolong kita terus memasuki 2023 dalam rancangan Tuhan yang indah. Karena firman Tuhan berkata bahwa rancanganku adalah rancangan dan rancangan kecelakaan buat Bapak Ibu dan saya. Sampai jumpa pada program selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.